Halo semua, di video kali ini, admin akan lanjutkan alur cerita kemarin yang dimana sebelumnya, akhirnya Xiaoyan pun berhasil menembus tingkat Gogat dan dalam kesengsaraan ilahi ini, ia pun dia mengetahui bahwa ibunya sekarang berada di dalam neraka kesunyian dan meminta bantuan pertolongan. Akhirnya setelah 12 yang berhasil mengatasi kesengsaraan ilahi ini, ia pun menuju keluar area kultivasi yang ternyata telah banyak orang. Xiaoyan pun mengatakan, ada apa rame-rame, apakah ada pembagian bansos? Melihat sosok yang baru saja muncul ini, semua orang seketika sedikit terkejut. Perlahan berjalan, Xiaoyan segera berbicara kepada Ji Ye. Ia berkata kepada Ji Ye agar menjelaskan latar belakang para tamu ini agar ia bisa mengambil tindakan. Setelah berbicara, Xiaoyan menatap ke arah Hansen yang terduduk lemas. Ia mengerutkan kening dan segera menghampiri Hansen. Sementara itu, Ji Yu segera menjelaskan sambil menunjuk. Ini adalah tentara Langya yang berada di bawah komando wakil pemimpin aliansi Cukao. Sementara itu, yang satu lagi adalah tentara surgawi di bawah komando wakil pemimpin aliansi Jinwuye. Xiaoyan menganggukkan kepalanya mendengar hal ini, dan segera mengangkat kepalanya untuk menatap ke arah dua sosok jenderal. Setelah itu, ia kembali mengabaikan mereka dan memfokuskan matanya kepada Hansen terlebih dahulu. Xiaoyan menepuk bahu Hansen dan segera bertanya, bagaimana luka saudara Hansen? Hansen tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Ia melanjutkan, luka-lukaku tidak ada yang serius. Xiaoyan terus bertanya kepada Hansen, apa kau bisa berdiri? Hansen menatap Xiaoyan dengan penuh keterkejutan. Begitu juga Ji Ye. Xiaoyan segera menopang Hansen untuk berdiri. Bersamaan dengan itu, Chang Qi tidak bisa menahan diri untuk mulai berbicara. Ia memperkenalkan diri, saya adalah jenderal di bawah komando wakil pemimpin aliansi Jinwuye. Mendengar itu, Xiaoyan mengerutkan kening dan menoleh ke arah Chang Qi. Setelah itu, ia kembali mengabaikan Chang Qi dan bergumam, apakah itu dia? Xiaoyan berpikir, tampaknya Jinwuye ini adalah orang yang sama dengan orang yang menjebak Dewa Guntur. Namun, Xiaoyan tidak menanggapi perkataan Chang Qi dan terus membopong Hansen. Di sisi lain, Chang Qi sangat terkejut karena Xiaoyan berani meremehkannya. Xiaoyan seolah-olah tidak menganggap keberadaan Chang Qi. Padahal Chang Qi telah menggunakan nama Jinwuye untuk menekan Xiaoyan, tetapi Xiaoyan masih tidak gentar. Xiaoyan segera berkata kepada Hansen, saudara Hansen harus memulihkan diri dari luka-lukanya terlebih dahulu. Siapapun orang yang berani menyentuh saudara Hansen sebelumnya, dirinya benar-benar akan mendapatkan masalah dan mungkin akan dibantai di masa depan. Setelah berbicara, Xiaoyan segera melonjakkan aura yang sangat mendominasi. Aura tersebut menyebabkan seluruh puncak gunung ke-9 menjadi sunyi, dan tekanan kuat menyebar. Ini bukanlah penindasan yang disebabkan oleh kekuatan, melainkan momentum dari aura Xiaoyan. Merasakan aura yang dilepaskan Xiaoyan, bahkan kedua jenderal sedikit menegang. Terlebih lagi, Xiaoyan adalah pewaris dari Yang Mulia. Dengan begitu, mereka berdua tidak akan bisa bertindak gegabah. Xiaoyan kini berhadapan dengan dua jenderal yang memaksanya untuk ikut. Setelah Xiaoyan mengeluarkan aura dahsyat, kedua jenderal benar-benar terkejut. Sementara itu, Chang Qi segera menangkupkan tangannya dan meminta maaf kepada Xiaoyan. Chang Qi berkata, Yang Mulia Xiao Feng, mohon tenang. Kunjungan ini diperintahkan oleh wakil pemimpin aliansi, Jinwuye. Dirinya tidak menyangka bahwa mereka yang tidak sengaja tersakiti akan membuat Yang Mulia marah. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan menatap tajam ke arah Chang Qi. Xiaoyan bertanya, apakah wakil pemimpin Jinwuye juga memerintahkan jenderal untuk memukuli anggota Xiao Feng? Mendengar pertanyaan itu, Chang Qi ragu-ragu menjawab. Akhirnya, Chang Qi mengertakkan gigi dan berkata, wakil pemimpin aliansi Jinwuye hanya mengundang Yang Mulia Xiao Feng, dan sesungguhnya tidak memerintahkan saya untuk melukai siapapun. Chang Qi benar-benar terkejut karena tampaknya ia sedang berhadapan dengan sosok yang tidak bisa dianggap remeh. Sesungguhnya, Chang Qi tidak memiliki ketakutan bahkan jika harus berhadapan dengan Hansen. Namun, permasalahannya saat ini adalah Xiao Feng merupakan pewaris dari Yang Mulia, dan hampir semua orang di aliansi Dosian tahu bahwa pewaris adalah target utama perlindungan aliansi. Dengan kata lain, jika Xiaoyan ingin menyerang Chang Qi tidak bisa melawan karena melawan sama dengan kematian. Bahkan meskipun di belakangnya ada Jinwuye, berkaitan dengan pewaris dari Yang Mulia, Chang Qi benar-benar tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa mematuhi Xiao Feng. Bersamaan dengan pemikiran Chang Qi, Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan memerintahkan Chang Qi untuk mendekat. Chang Qi tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Namun menghadapi perintah Xiaoyan, Chang Qi tidak bisa membangkang. Chang Qi mendekat ke arah Xiaoyan, berniat meminta maaf, dan menangkupkan tangannya. Namun, sebelum sempat berbicara, Xiaoyan segera menamparnya.
Tamparan yang sangat keras itu membuat tubuh Chang Qi seketika terlempar mundur. Setelah 100 meter, Chang Qi menstabilkan dirinya. Kemarahan melonjak dalam hatinya, namun ia tidak bisa berkutik di hadapan Xiao Feng. Chang Qi hanya bisa memendam emosinya. Xiao Feng kembali memerintahkan Chang Qi untuk mendekat. Chang Qi sedikit bergetar dan melambaikan tangannya, seolah meminta Yang Mulia Xiao Feng untuk tetap tenang. Sementara itu, saat Chang Qi mendekat, Xiao Yan berkata, "Meskipun aku tidak tahu mengapa kau ingin menyakiti Hansen, aku tidak ingin mendengar alasannya." Chang Qi mengertakkan gigi, dan pada saat bersamaan, tamparan kembali melayang di pipi Chang Qi. Banyak tamparan dihantamkan, dan setelah 5 kali tamparan, Chang Qi mundur. Wajah Chang Qi seketika membengkak, tetapi ia tidak bisa mengeluh tentang apapun. Xiao Yan memandang Chang Qi yang terlihat seperti gembel. Ada ekspresi sedih di wajah Chang Qi, dan Xiao Yan menghela napas. Xiao Yan melanjutkan, "Kali ini aku akan mengampunimu. Selain itu, aku ingin tahu pemimpin aliansi mana yang memerintahkanmu sebelumnya." Chang Qi memegang wajahnya yang bengkak dan berkata, "Itu adalah wakil pemimpin Jin Wuye." Xiao Yan mendengar nama yang baru saja disebutkan Chang Qi dengan seksama, dan sedikit mengerutkan kening. Ini bukanlah pertama kalinya Xiao Yan mendengar nama Jin Wuye. Dewa Guntur sebelumnya telah dijebak oleh Jin Wuye, menyebabkan iblis di dalam hatinya melonjak hingga Dewa Guntur mati secara tragis. Sebelum sosoknya benar-benar menghilang, Dewa Guntur memerintahkan Xiao Yan untuk membalaskan dendamnya dan membunuh Jin Wuye. Xiao Yan tidak menyangka bahwa Jin Wuye adalah wakil pemimpin di aliansi Dosian. Dengan begitu, kekuatan sosok ini benar-benar tak terbayangkan. Xiao Yan menekan emosinya dan mengerutkan kening, lalu bertanya, "Apakah wakil pemimpin Jin Wuye mengatakan apa yang dia inginkan dariku?" Mendengar hal tersebut, Chang Qi hanya bisa menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, Lin Kuan juga menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan mulai berbicara. Lin Kuan berkata, "Wakil pemimpin Chokao juga berharap bisa bertemu dengan Yang Mulia Xiao Feng." Mendengar hal tersebut, Xiao Yan sedikit menoleh. Xiao Yan sejujurnya tidak mengetahui niat di antara kedua orang ini, oleh karena itu sikapnya acuh tak acuh saat Lin Kuan berbicara. Xiao Yan juga mengerutkan kening setelah menyadari bahwa tujuan dari kedua jenderal ini memang sama. Xiao Yan akhirnya berkata kepada keduanya, "Apakah maksud kalian kedua wakil pemimpin memiliki tujuan yang sama?" Mendengar hal tersebut, Lin Kuan kembali menangkupkan tangannya. Lin Kuan melanjutkan, "Apa yang dikatakan Yang Mulia Xiao Feng memang benar, tetapi wakil pemimpin juga tidak memberitahu apa tujuannya mengundang Yang Mulia Xiao Feng." Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung sejenak. Xiao Yan berpikir bahwa keduanya tidak memiliki urusan dengannya. Xiao Yan pun segera berkata kepada kedua jenderal, "Sebaiknya kalian segera pergi. Kalian bisa kembali setelah mengetahui apa tujuan masing-masing." Mendengar hal tersebut, kedua jenderal benar-benar terkejut karena Xiao Yan menolak permintaan mereka. Xiao Yan benar-benar memiliki keberanian untuk menolak permintaan dari wakil aliansi Dosian. Jangankan Yang Mulia Surga ke-9, bahkan Yang Mulia Surga pertama tidak berani menolak sesuka hati kepada wakil pemimpin. Terlebih lagi, keduanya merasa takut jika harus kembali dengan tangan kosong. Tentu saja mereka akan terkena omelan dari masing-masing wakil pemimpin aliansi Dosian. Ekspresi Chang Qi juga semakin pucat setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Feng. Dengan temperamen Jin Wuye, begitu ia mengetahui Chang Qi gagal membawa Yang Mulia Xiao Feng, sepertinya nasib Chang Qi akan berakhir dengan kehancuran. Keduanya akhirnya kembali membujuk Xiao Yan, sementara Xiao Yan tetap pada pendiriannya. Kedua jenderal akhirnya saling memandang dan memutuskan untuk mundur. Namun, bersamaan dengan itu, sebuah suara tiba-tiba menyebar perlahan, berkata, "Yang Mulia Xiao Feng tidaklah kuat, tetapi ia benar-benar memiliki temperamen yang buruk." Mendengar suara yang sangat familiar, Chang Qi segera menoleh ke arah langit dan segera berlutut satu kaki. Sosok yang baru saja datang ini adalah wakil pemimpin aliansi Jin Wuye. Para prajurit surgawi juga segera berlutut dengan satu kaki, memberi hormat kepada Jin Wuye. Sementara itu, Jin Wuye memandang ke arah Chang Qi dan sedikit menyipitkan matanya. Jin Wuye segera memerintahkan Chang Qi untuk mengangkat kepalanya. Chang Qi sedikit bergetar dan tidak bisa tidak patuh kepada Jin Wuye. Ia mengangkat kepalanya, tetapi tidak berani menatap langsung ke arah Jin Wuye. Melihat Chang Qi yang bengkak-bengkak, Jin Wuye bertanya, "Mengapa wajah Chang Qi benar-benar memar? Mengapa wajah Chang Qi bengkak-bengkak, dan siapakah yang memukulinya?" Chang Qi tertegun dan tidak berbicara untuk beberapa saat. Jin Wuye menghela napas dan segera mengeluarkan suara yang agak keras. Jin Wuye berteriak, "Apakah Chang Qi bisu atau tuli? Siapakah yang sebelumnya telah memukuli Chang Qi?" Merasakan amarah Jin Wuye, Chang Qi akhirnya berbicara perlahan. Ini dilakukan oleh Yang Mulia Xiao Feng. Setelah mendengar hal tersebut, Jin Wuye perlahan menatap ke arah Xiao Feng. Namun ekspresinya seketika berubah dan kemarahan di wajahnya seketika menghilang.
Jin Wuye segera berkata kepada Xiao Feng, "Yang mulia Xiao Feng benar-benar agung. Dia bahkan berani memukuli orang tanpa ampun, dan dia benar-benar sangat hebat." Mendengar hal tersebut, Xiao Yan sedikit menangkupkan tangannya ke arah Jin Wuye. Xiao Yan melanjutkan, "Ini pasti wakil pemimpin aliansi Dosian. Jin Wuye, Xiao Feng benar-benar meminta maaf karena telah menyinggung perasaan wakil aliansi Jin Wuye. Namun, semua itu disebabkan oleh orang-orang dari wakil pemimpin yang telah memukuli orang-orang dari Xiao Feng. Dengan begitu, jika Xiao Feng tidak membalas, di manakah letak keadilan bagi para anggotanya?" Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Feng, Jin Wuye sedikit tersenyum. Jin Wuye melanjutkan, "Apa yang diucapkan oleh Yang Mulia Xiao Feng memang masuk akal. Yang Mulia Xiao Feng juga telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Sejujurnya, saya memang memerintahkan Changqi untuk memanggil Yang Mulia Xiao Feng. Tetapi saya tidak meminta Changqi untuk melakukan penganiayaan kepada anggota Yang Mulia Xiao Feng." Setelah selesai berbicara, Jin Wuye segera mengangkat telapak tangannya. Angin seketika menyapu di daerah sekitar gunung, dan angin segera mengembun menjadi telapak tangan. Telapak tangan ini dalam waktu sekejap langsung melesat ke arah tempat di mana Changqi berada. Momentum yang sangat kuat menghantam Changqi hingga bahkan 10.000 prajurit surgawi ikut bergetar. Setelah melakukan hal tersebut, Jin Wuye kembali menatap ke arah Xiao Feng dan melanjutkan, "Apakah ada orang lain lagi dari pihak saya yang telah menyinggung Yang Mulia Xiao Feng?" Yang Mulia Xiao Feng cukup mengatakan siapa orangnya, dan saya akan segera menghabisinya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Memang ada satu orang yang membuat Xiao Feng tidak puas." Jin Wuye menganggukkan kepalanya dan bertanya, "Siapakah orang tersebut?" Xiao Yan, masih dengan acuh tak acuh, segera berbicara sambil menunjuk ke arah Jin Wuye. Orang tersebut adalah Jin Wuye. Seketika Jin Wuye tercengang dan menundukkan kepalanya. Semua orang yang hadir juga terkejut dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Xiao Feng. Mereka memandang ke arah Jin Wuye yang tertunduk dan bisa melihat sudut mulut Jin Wuye yang terangkat menjadi senyuman. Jin Wuye akhirnya segera mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak di hadapan semua orang. Suara Jin Wuye bergema di seluruh pegunungan. Xiao Yan masih acuh tak acuh menatap ke arah Jin Wuye yang tertawa. Jin Wuye kemudian menahan tawanya dan kembali tersenyum ketika menatap lagi ke arah Xiao Yan. Jin Wuye berkata, "Sejujurnya, bahkan tidak hanya di aliansi Dosian, melainkan di seluruh lautan kehampaan, ada banyak orang kuat dan mereka tidak berani berbicara seperti itu kepada saya. Selama ribuan tahun, sungguh Xiao Feng adalah orang yang pertama yang berani menentang sosok Jin Wuye." Setelah selesai berbicara, Jin Wuye mengacungkan jempol ke arah Xiao Feng sebelum akhirnya kembali tertawa terbahak-bahak. Namun, tidak lama setelah itu, Jin Wuye menghentikan tawanya dan bertanya, "Sudahkah Yang Mulia Xiao Feng mempertimbangkan perkataannya?" Mendengar hal tersebut, Xiao Yan mengangkat bahu, dan ekspresinya masih terlihat tenang. Xiao Yan melanjutkan, "Saya tidak mengetahui apa konsekuensinya. Sepertinya hanya ada dua kemungkinan. Jika wakil pemimpin murah hati, maka saya akan dibiarkan pergi. Namun, jika kemungkinan pertama ini tidak berlaku, sepertinya wakil pemimpin akan membunuh saya." Mendengar hal tersebut, Jin Wuye menatap ke arah wajah Xiao Yan yang tanpa ekspresi. Jin Wuye segera bertanya, "Seberapa yakinkah Yang Mulia Xiao Feng bahwa saya tidak akan membunuhnya?" Jin Wuye memiliki sedikit ketertarikan menatap ke arah Xiao Yan yang benar-benar tegar. Sementara itu, Xiao Yan sedikit tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, saya belum terlalu mempertimbangkan hal ini." Jin Wuye kembali tertawa dan berkata, "Tampaknya Yang Mulia Xiao Feng benar-benar seorang pribadi yang sangat menarik." Setelah selesai berbicara, sosoknya segera memancarkan aura yang sangat kuat, dan tekanan segera melonjak. Seluruh ruang sepertinya mulai bergetar bersamaan dengan hal tersebut. Ini adalah kekuatan penghancur mutlak yang dikeluarkan oleh Jin Wuye terhadap Xiao Feng. Pada saat yang bersamaan, Xiao Feng juga bisa merasakan suara gemuruh di dalam benaknya. Tekanan yang kuat seketika menyebabkan lutut Xiao Yan menanggung beban yang sangat besar. Jin Wuye benar-benar ingin membuat Xiao Yan untuk berlutut di hadapannya. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan tersenyum dan mengangkat kepala menatap ke arah Jin Wuye. Senyum ini terlihat sangat garang, menunjukkan bahwa Xiao Yan tidak ingin berlutut di hadapan Jin Wuye. Xiao Yan mengertakkan giginya dan menahan tekanan tersebut hingga darah merembes dari pori-porinya. Di sisi lain, Jin Wuye segera berkata kepada Xiao Yan, "Jika Xiao Feng setuju untuk bergabung dengan pasukan surgawi, saya dapat memastikan bahwa Xiao Feng tidak akan memiliki kekhawatiran di aliansi Dosian. Saya juga bahkan akan dapat membiarkan Xiao Feng pergi ke surga yang lebih tinggi untuk bisa berlatih. Dengan begitu, Xiao Feng tidak harus tinggal di sini dan menderita ditekan oleh semua orang. Saya akan bisa melatih Xiao Feng untuk menjadi orang terkuat di aliansi Dosian. Tetapi semuanya akan dapat terjadi jika Xiao Feng berjanji untuk setia kepada saya."
Mendengar hal tersebut, Xiao Yan masih tersenyum dan menatap tajam ke arah Jin Wuye. Xiao Yan meledek, apakah semua orang yang berada di sisi Anda menyerah kepada Anda dengan cara seperti ini? Setelah selesai berbicara, Xiao Yan mengeluarkan seteguk darah, dan benar-benar tertekan. Sementara itu, Jin Wuye mengangkat bahu dan kembali berbicara kepada Xiao Yan. Jin Wuye berkata, semua itu memang benar. Selain itu, sesaat lagi juga Yang Mulia Xiao Feng akan segera menyerah kepada saya. Bukankah Yang Mulia Xiao Feng juga mengetahui bahwa yang kuat akan dihormati dan ini adalah kebenaran? Selain itu, saat ini seharusnya Yang Mulia Xiao Feng berpikir apakah ia akan bisa selamat ataukah ia akan menjadi pasta daging. Mendengar hal tersebut, mata Xiao Yan memerah, dan tampilannya menjadi semakin garang. Xiao Yan melanjutkan, jika saya mengalami hal tersebut hari ini, di masa depan saya benar-benar akan membalaskan dendam saya kepada Jin Wuye. Mendengar hal tersebut, Jin Wuye meledek Xiao Yan dan berkata, itu benar-benar sangat gila, tetapi saya benar-benar sangat suka dengan temperamen yang dimiliki oleh Xiao Feng. Oleh karena itu, saya akan menantikan hari ketika Xiao Feng akan bisa membunuh saya. Tetapi saya khawatir jika Xiao Feng tidak memohon belas kasihan saat ini, ia benar-benar akan berubah menjadi pasta daging. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar, dua semburan angin seketika terdengar, dua sosok seketika muncul dan berlutut di hadapan Jin Wuye. Keduanya memohon belas kasihan agar Jin Wuye menghentikan tekanan tersebut kepada Xiao Feng. Melihat dua sosok yang muncul, Jin Wuye sedikit menyipitkan matanya. Jin Wuye segera berkata, ternyata ini adalah penguasa surga ke-9, Zhongbo. Selain itu, ada juga Yang Mulia surga ke-7, Bailing, dan apakah yang dilakukan Bailing di surga ke-9? Mendengar hal tersebut, Zhongbo segera mulai berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Jin Wuye. Zhongbo berkata, wakil pemimpin Jin Wuye, mohon kasihanilah Yang Mulia Xiao Feng. Dia adalah seorang jenius yang akhirnya muncul di surga ke-9. Oleh karena itu, saya berharap wakil pemimpin Jin Wuye akan berbelas kasih. Bailing juga berlutut dan memohon agar Xiao Yan dilepaskan. Bailing segera berkata, pasti ada kesalahan di sini, dan saya memohon kepada wakil pemimpin Jin Wuye untuk berbelas kasih. Sementara itu, Jin Wuye menatap ke arah Xiao Yan dan kembali mengangkat tangannya ke arah Xiao Yan. Jin Wuye berkata kepada Xiao Yan, dua orang ini memohon kepada saya untukmu. Tidakkah Xiao Feng mengerti betapa kuatnya saya dan saya bisa melakukan segalanya? Setelah selesai berbicara, Jin Wuye menurunkan tangannya dan tekanan kembali meningkat. Xiao Yan bisa merasakan rasa sakit hebat yang melonjak dari tubuhnya, tetapi ia masih tidak ingin berlutut dan terus berusaha menahan tekanan. Xiao Yan memuntahkan seteguk darah lagi, dan perlahan-lahan pandangannya menjadi kabur. Detik berikutnya, akhirnya tubuh Xiao Yan seketika roboh dan ia terjatuh pingsan. Xiao Yan masih berusaha menatap ke arah Jin Wuye, dan sebelum benar-benar kehilangan kesadarannya, Xiao Yan masih tersenyum. Sementara itu, Jin Wuye memandang ke arah Xiao Yan sambil menggelengkan kepalanya. Jin Wuye melanjutkan, Xiao Feng ini adalah orang yang sangat kejam yang lebih memilih mati dibandingkan dengan menyerah. Setelah selesai berbicara, ia melambaikan tangannya ke arah para prajurit dan memerintahkan untuk membawa Yang Mulia Xiao Feng. Mereka harus memberi Yang Mulia Xiao Feng perawatan yang terbaik. Mereka benar-benar tidak boleh membiarkan bakat seperti ini binasa, dan hal itu sangat disayangkan. Mendengar perintah yang turun langsung dari mulut Jin Wuye, para prajurit surgawi pun seketika bergegas. Namun, bersamaan dengan itu, 10.000 prajurit hantu seketika segera mengelilingi Xiao Yan yang terjatuh pingsan. Sesosok juga terlihat memimpin para prajurit hantu, dan sosok ini adalah Hansen. Wajah Hansen masih terlihat pucat, dan luka internalnya masih belum sembuh. Hansen benar-benar ingin melindungi Xiao Yan apapun yang terjadi. Ketika melihat Hansen menghalangi gerakannya, Jin Wuye menyipitkan matanya dan benar-benar sangat marah. Akhirnya, Jin Wuye segera memerintahkan 10.000 prajurit surgawi untuk menghabisi 10.000 prajurit hantu tanpa banyak basa-basi lagi. 10.000 prajurit surgawi segera mengangkat senjata mereka dan menyerang ke arah 10.000 prajurit hantu. Pertempuran di antara keduanya benar-benar akan terjadi. Pada saat yang bersamaan, ada juga 10.000 prajurit yang dipimpin oleh Lin Kuan yang mengelilingi prajurit hantu. Jin Wuye kembali mengerutkan kening, dipenuhi dengan ketidakpercayaan dengan apa yang dilakukan oleh Lin Kuan. Total ada 20.000 prajurit yang berhadapan dengan prajurit milik Jin Wuye. Namun, Jin Wuye tidak peduli karena kekuatan dari prajurit surgawi ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka. Jin Wuye melanjutkan menginstruksikan agar para prajurit segera menghabisi semuanya. Pertempuran akhirnya benar-benar terjadi dengan 10.000 prajurit surgawi yang berhadapan dengan 20.000 prajurit gabungan. Meskipun kekuatan dari 10.000 prajurit surgawi ini sangat kuat di aliansi Dosian, tetapi bagaimanapun juga, yang mereka hadapi adalah 20.000 pasukan. Terlebih lagi,
Pasukan yang dipimpin oleh Lin Kuan juga kekuatannya tidak bisa diremehkan. Pertempuran di antara prajurit ini pun seketika berlangsung alot, tetapi untuk waktu yang singkat, sudah banyak korban yang berjatuhan di antara kedua belah pihak. Melihat hal ini, Jin Wuye seketika menyadari bahwa pertempuran ini sepertinya akan berlangsung lama. Jin Wuye akhirnya segera melambaikan tangannya dan sebuah telapak tidak terlihat seketika terbentuk. Jin Wuye berpikir jika setengah dari pasukan gabungan ini dihancurkan, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Akhirnya, telapak tangan ini benar-benar dilesatkan dengan momentum yang sangat kuat. Banyak prajurit gabungan benar-benar dihabisi, dan kekuatannya seketika berkurang. Melihat banyak prajurit satria hantu yang tepar, Hansen benar-benar menjadi semakin marah dan segera berteriak kepada Jin Wuye, "Kau benar-benar bajingan, kau menekan orang dengan kekuatanmu yang kuat. Kau benar-benar tidak pantas disebut wakil pemimpin karena kau telah menghancurkan banyak prajurit." Setelah selesai berbicara, Hansen tanpa banyak basa-basi segera melesat ke arah Jin Wuye. Sementara itu, Jin Wuye tidak bergeming dan hanya membuka sedikit mulutnya. Bersamaan dengan itu, banyak utas cahaya emas segera melesat. Cahaya ini benar-benar memiliki lesatan yang sangat cepat seperti peluru, dan Hansen berusaha keras untuk menghindarinya. Namun, tidak peduli seberapa keras Hansen menghindar, pada akhirnya banyak serangan yang seketika menembus tubuh Hansen. Hansen pun seketika benar-benar terjatuh tidak berdaya di bawah serangan yang dilesatkan oleh Jin Wuye. Bagi Jin Wuye, tampaknya serangan ini adalah serangan sederhana, tetapi bagi Hansen yang hanya seorang dogat bintang 2, serangan tersebut benar-benar terlihat mematikan. Sementara itu, di sisi lain, pertempuran di antara prajurit benar-benar menjadi semakin mengenaskan. Prajurit surgawi benar-benar telah berhasil menekan sisa prajurit yang sebelumnya telah dibantai oleh Jin Wuye. Tetapi meskipun begitu, pertempuran saat ini masih terlihat alot. Jin Wuye tidak sabar dan pada saat ini sosoknya seketika melirik kembali ke arah Xiao Feng. Jin Wuye mengangkat tangannya dan hendak mengambil Xiao Feng. Namun, bersamaan dengan itu, tiba-tiba sebuah suara segera bergema di langit di atas gunung puncak ke-9. Suara tersebut dipenuhi dengan ledekan ketika berkata, "Saya benar-benar sangat bangga kepada orang tua ini." Bersamaan dengan suara tersebut yang terdengar, celah di atas langit seketika terbuka dan meteor yang sangat cepat seketika turun. Jin Wuye menoleh ke atas langit dan segera menyadari sesuatu. Jin Wuye seketika melambaikan tangannya, dan cahaya emas yang seperti meteor juga segera melesat ke langit. Tanpa banyak penundaan, kedua meteor akhirnya saling bertabrakan. Energi yang dipenuhi kekerasan pada saat ini benar-benar melonjak ke segala arah, mengakibatkan kerusakan yang sangat berat. Di sisi lain, di tempat para petinggi aliansi Dosian berkumpul, mereka terkejut merasakan benturan tersebut. Salah seorang di antara mereka akhirnya segera berkata, "Kedua orang itu tampaknya kembali bertempur. Kita harus segera bergegas dan melindungi ruang agar tidak terjadi kerusakan yang parah." Akhirnya, dalam waktu sekejap mata, banyak sosok segera menghilang dari tempat masing-masing. Kali berikutnya mereka muncul. Mereka telah berada di pegunungan puncak ke-9. Mereka seketika membatasi lonjakan energi akibat dari benturan sebelumnya. Akhirnya energi berhasil ditekan, dan hanya debu yang berterbangan di seluruh area. Jin Wuye memandang ke arah langit dan bisa melihat ada sesosok dengan baju berwarna merah emas. Jin Wuye tersenyum karena Jin Wuye telah menyangka bahwa sosok ini adalah Cao Cao. Ini adalah wakil pemimpin aliansi Dosian lainnya yang benar-benar memiliki konflik abadi dengan Jin Wuye. Beberapa tokoh tertinggi dari aliansi Dosian turut menyaksikan pertarungan sengit di antara keduanya. Dua wakil pemimpin ini memang memiliki konflik yang tak berkesudahan, selalu berselisih satu sama lain. Saat ini, Cao Cao tampak sangat marah. Tanpa basa-basi lagi, Cao Cao segera berteriak ke arah Jin Wuye, "Dasar orang tua tidak tahu malu, jika kau berani menyentuh Xiao Feng, aku akan bertarung dengan segenap kekuatanku untuk menghentikanmu." Jin Wuye mendengus dingin dan membalas, "Ternyata kau anjing gila." Benturan kekuatan keduanya menghancurkan area di sekitar pegunungan puncak ke-9. Beruntung, para petinggi aliansi Dosian sebelumnya telah membuat lapisan pelindung untuk menahan serangan. Jika tidak, seluruh pegunungan ini pasti akan hancur lebur. Meskipun begitu, tak ada satupun dari mereka yang berniat ikut campur dalam permasalahan kedua belah pihak. Cao Cao, masih dalam kemarahannya, kembali berbicara kepada Jin Wuye, "Kau telah membunuh muridku saat itu. Hari ini, kau juga berniat membunuh seorang jenius yang baru saja muncul, tidak peduli seberapa kuat Luo Tian. Dia hanya bisa mengandalkan formasi untuk bertahan hidup. Dia juga sangat keras kepala. Apa menurutmu Luo Tian ini patut diperjuangkan? Kau berani mengorbankan jenius yang baru muncul demi Luo Tian? Selama aku, Cao Cao, masih hidup dan berada di sini, kau tidak akan pernah bisa melakukan hal tersebut untuk kedua kalinya." Jin Wuye segera berteriak agar Cao Cao tidak berbicara omong kosong. "Tujuanku di sini hanya untuk merekrut orang itu. Jika aku ingin membunuhnya,
Apakah aku benar-benar butuh waktu lama untuk melakukannya? Cao Cao segera meledek Jin Wuye. Apakah kau benar-benar ingin merekrut Xiao Feng? Yang terlihat olehku adalah kau ingin mengorbankan Xiao Feng kepada Luo Tian. Atau mungkin kau berniat membawanya ke tempat sepi sebelum membantainya. Jangan berpikir aku tidak mengetahui akal bulus dan kelicikanmu. Mendengar ucapan Cao Cao, Jin Wuye akhirnya merasa sangat marah dan berkata, jika anjing gila Cao Cao ingin bertempur, aku akan meladenimu. Selesai berbicara, Jin Wuye segera melambaikan lengan bajunya dan cahaya keemasan melintas. Sumber origin dewa yang ganas meledak dan 10.000 pasukan surgawi bersiap untuk bertempur bersamanya. Di sisi lain, Cao Cao tidak diam. Dirinya segera mengeluarkan aura dogat miliknya. Para prajurit yang tersisa juga bersiap di belakang Cao Cao, dan pertempuran besar akan segera terjadi. Tanpa basa-basi lagi, kedua belah pihak saling bertukar serangan. Kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh kedua wakil pemimpin ini terlihat jelas. Dalam waktu singkat, ratusan pertukaran serangan terjadi. Meskipun kekuatan mereka terlihat sangat kuat, kenyataannya mereka tidak mengeluarkan kekuatan penuh. Mereka berdua hanya menggunakan kekuatan fisik, namun efek benturan di antara keduanya benar-benar memengaruhi lingkungan sekitar. Beruntung, ada beberapa petinggi aliansi Dosian yang menjaga lingkungan tetap aman. Pertempuran di antara kedua belah pihak berlangsung alot, sama-sama tidak ingin mengalah. Namun, setelah banyaknya pertukaran serangan, baik Cao Cao maupun Jin Wuye kembali mundur. Keduanya segera melambaikan tangan dan para prajurit juga menghentikan pertempuran masing-masing. Kedua belah pihak saling memandang dan berpikir bahwa tidak ada gunanya bagi mereka untuk bertempur di sini hari ini. Cao Cao segera bertanya kepada Jin Wuye, apakah kau masih ingin membunuh Xiao Feng? Jin Wuye tersenyum dan berkata, bocah ini benar-benar memiliki temperamen yang bagus. Aku ingin merekrutnya untuk bergabung dengan prajurit surgawi. Mendengar hal tersebut, Cao Cao tertawa terbahak-bahak, sepertinya itu tidak akan mungkin terjadi. Aku benar-benar tidak setuju jika bocah ini disia-siakan dan berlatih bersama denganmu. Jin Wuye mengerutkan kening dan kembali merasakan amarah di dalam hatinya. Sementara itu, Cao Cao segera melanjutkan, bagaimana jika kita membuat kesepakatan, kita berdua tidak menyentuh bocah ini, baik aku maupun kau tidak boleh mengganggu atau merekrutnya di masa depan. Biarkan apapun yang terjadi kepadanya diputuskan oleh dirinya sendiri. Bukankah itu adil bagi kita berdua? Mendengar hal tersebut, Jin Wuye sedikit mengerutkan kening dan berpikir. Setelah agak lama, akhirnya Jin Wuye menghela napas dan menganggukkan kepalanya. Aku setuju dengan masukanmu, tetapi jika di masa depan Cao Cao melanggar janjinya, maka aku tidak segan-segan untuk bertindak. Cao Cao tersenyum dan menganggukkan kepala, lalu melanjutkan, jika prajurit surgawi mengganggu Xiao Feng di masa depan, aku juga tidak akan segan-segan untuk bertindak. Pada akhirnya, kedua belah pihak saling menatap dengan tatapan tajam. Setelah menyetujui perjanjian, Cao Cao menghela napas dan segera melambaikan lengan bajunya, menginstruksikan semua prajuritnya untuk pergi. Namun, baru saja Cao Cao hendak bergerak dan berbalik, Jin Wuye sedikit tersenyum dan berkata, bocah ini bukanlah Xuan Jiu. Xuan Jiu sudah mati, dan Cao Cao sebaiknya tidak menyamakannya dengan Xuan Jiu. Mendengar ucapan Jin Wuye, tubuh Cao Cao tanpa sadar bergetar dan kemarahan seketika melonjak. Dirinya kembali menoleh ke arah Jin Wuye dan amarahnya meledak. Dia menatap tajam Jin Wuye dengan marah dan berkata, aku tidak ingin nama ini keluar dari mulut anjing wabah sepertimu. Aku tidak ingin aib dari keluarga Jin sepertimu membicarakan hal tersebut untuk kedua kalinya. Jika kau berani melakukannya lagi, aku tidak akan segan-segan menyeretmu ke dalam kematian. Mendengar hal tersebut, wajah Jin Wuye seketika menjadi sangat dingin. Sosoknya menjentikkan jubahnya, mengisyaratkan para prajuritnya untuk segera pergi. 10.000 prajurit surgawi akhirnya mengikuti kepergian Jin Wuye. Sementara itu, Changqi yang tidak sadarkan diri juga segera dibawa oleh prajurit surgawi. Di sisi lain, Cao Cao juga segera melambaikan tangannya dan semua prajurit yang dibawanya ikut pergi. Untungnya, kedua belah pihak tidak kembali bertarung dan suasana kembali tenang. Pegunungan kembali ke suasana aslinya, menampilkan sedikit kehancuran. Para petinggi aliansi Dosian lainnya juga segera pergi, meninggalkan Xiao Yan yang terjatuh pingsan bersama yang lainnya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan terbangun dan segera memuntahkan seteguk darah. Meskipun tubuhnya berlumuran darah, Xiao Yan bisa merasakan tubuh guntur dewa kunonya berkembang. Xiao Yan menghela napas, menyadari bahwa untuk meningkatkan kekuatan tubuh guntur dewa kuno, dia masih membutuhkan lautan guntur. Menurut Dewa Guntur, dia juga telah meninggalkan lautan guntur di aliansi Dosian. Tetapi masalahnya, Xiao Yan tidak tahu di mana tempat itu berada. Xiao Yan terengah-engah dan duduk bersila, berniat memulihkan diri. Namun, setelah beberapa saat, suara Ji Ye terdengar. Ji Ye memberitahu bahwa Hansen sedang sekarat. Xiao Yan terkejut dan segera membuka matanya. Dia menghampiri Hansen yang tidak bisa duduk sedikit pun.
Xiao Yan melihat banyak lubang berdarah di tubuh Hansen dan dia sangatlah lemah. Xiao Yan segera mengalirkan origin dewa untuk menekan pendarahan di tubuh Hansen. Zhongbo dan Bai Ling juga segera mendekat dan melihat kondisi Hansen. Keduanya merasa malu menatap Hansen. Hansen benar-benar tidak memedulikan nyawanya untuk melindungi Tuan Xiao Feng sebelumnya. Sementara mereka hanya bisa melindunginya dengan permohonan kata-kata kepada Jin Wuye. Mereka merasakan kesedihan untuk Hansen, tetapi juga sedikit kekaguman. Xiao Yan segera mengeluarkan pil penyembuhan untuk Hansen. Hansen menatap Xiao Yan dan berkata, "Aku belum bisa mati, dan Tuan jangan khawatir." Hansen tersenyum melihat Xiao Yan yang terlihat panik. Xiao Yan segera berkata, "Aku benar-benar meminta maaf kepada Hansen. Sejak kau mengikutiku, aku belum memberikan sesuatu yang layak padamu." Hansen melanjutkan, "Aku bahkan bisa memberikan hidupku untuk tuanku. Terlebih lagi ini hanyalah luka kecil dan bukan masalah. Sebaiknya Tuan berhenti menghina Hansen dengan mengatakan hal seperti itu." Xiao Yan tersenyum mendengar Hansen yang masih memiliki tekad di dalam hatinya. Dia segera memberikan pil tersebut kepada Hansen dan memerintahkan Hansen untuk beristirahat. Xiao Yan juga membawa Hansen ke kolam spiritual untuk memulihkan luka-luka di tubuhnya. Akhirnya, dengan bantuan obat dan kolam spiritual, luka-luka Hansen perlahan membaik, meskipun tidak mungkin baginya untuk kembali ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Setelah menangani Hansen, Xiao Yan menghela napas dan teringat sesuatu. Dia segera menoleh ke arah Jie dan bertanya mengenai apa yang terjadi ketika dia terjatuh pingsan. Jie segera menceritakan semua kronologinya. Xiao Yan sedikit terkejut bahwa ada sosok yang sebelumnya benar-benar membantunya. Xiao Yan bertanya-tanya siapa sosok tersebut dan bertanya kepada Jie apakah orang tersebut adalah anggota dari kelompok bunga. Jie menghela napas dan menggelengkan kepalanya, menjelaskan bahwa sejauh yang dia tahu, orang tersebut bukanlah anggota dari kelompok bunga. Xiao Yan mengerutkan kening dan sedikit bingung sebelum akhirnya berkata, "Jika begitu, mengapa sosok tersebut rela menyelamatkanku? Dia bahkan berani bertarung melawan Jin Wuye untuk menyelamatkanku." Jie mengerutkan kening dan melanjutkan, "Mungkin hal tersebut dikarenakan Yang Mulia Xiao Feng adalah pewaris Yang Mulia. Selain itu, kedua wakil pemimpin ini sepertinya juga ingin merekrut Yang Mulia Xiao Feng. Namun pada akhirnya, di tengah pertarungan mereka, keduanya bersepakat untuk tidak mengganggu Yang Mulia Xiao Feng. Mereka memutuskan bahwa semua ini hanya bisa diserahkan kepada Yang Mulia Xiao Feng sendiri, dan mereka tidak akan ikut campur tangan dengan apapun yang dipilih olehnya di masa depan." Xiao Yan masih mengerutkan kening dengan penjelasan Jie. Dia kembali bertanya, apakah Cao Cao dan Jin Wuye sama-sama memiliki kekuatan yang kuat? Apakah mereka berdua memiliki kekuatan yang setara? Jie tersenyum pahit mendengar ucapan Xiao Yan. Dia melanjutkan, "Aku sesungguhnya tidak yakin siapa yang paling kuat, tetapi yang jelas, jika keduanya bertarung, sepertinya surga ke-9 ini benar-benar akan hancur." Xiao Yan akhirnya menghela napas dan menganggukkan kepalanya. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan Jin Wuye sebelumnya. Xiao Yan hanya menghadapi tekanan yang dilancarkan oleh Jin Wuye, dan dengan hal seperti itu saja, dia tidak bisa bergerak dan bahkan bisa dihancurkan. Xiao Yan akhirnya berpikir, tampaknya di masa depan dia tidak boleh menunjukkan kebenciannya kepada Jin Wuye. Yang terbaik adalah bersikap netral terlebih dahulu sambil menunggu kekuatannya meningkat. Jin Wuye jelas bukan tandingan Xiao Yan, dan jika Xiao Yan ingin berhadapan dengannya, hal tersebut masih sangat jauh. Memikirkan hal ini, Xiao Yan menghela napas sebelum akhirnya menoleh ke arah Zhongbo dan Bai Ling. Sebelumnya, Xiao Yan juga menyadari bahwa keduanya telah berusaha menyelamatkannya. Xiao Yan segera mengucapkan terima kasih kepada keduanya. Sementara mereka menunduk, keduanya merasa sangat malu, terlebih lagi jika dibandingkan dengan Hansen. Bersamaan dengan keduanya yang terdiam, Jie segera menyerahkan gulungan dan menjelaskan sedikit kepada Xiao Yan. Jie berkata bahwa mereka harus pergi ke pemakaman iblis untuk mencari senjata. Xiao Yan membuka gulungan tersebut dan memang melihat gambar tombak. Informasi mengenai senjata ini tidak disebut secara spesifik, tetapi Xiao Yan bisa mengetahui bahwa tombak tersebut jelas tidaklah biasa. Xiao Yan akhirnya segera bertanya, apakah misi ini cukup sulit? Jie, Bai Ling, dan Zhongbo semuanya mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Zhongbo akhirnya berkata perlahan, kesulitan tugas tersebut sangat tinggi. Selain itu, tempat tersebut juga dapat dikatakan tempat yang dihuni oleh iblis. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan segera bertanya kepada Zhongbo, seberapa yakinkah kita bisa menyelesaikan tugas tersebut? Zhongbo mengangkat 3 jarinya dan berkata, paling banyak, aku memiliki keyakinan 30%. Selain itu, tentu saja hal tersebut belum termasuk dengan orang lain yang ikut campur. Selama perjalanan ini, pemakaman iblis ini bukanlah sesuatu yang berbahaya. Justru, dalam misi ini yang lebih berbahaya adalah orang-orang yang mengincar Tuan Xiao Feng.
Tuan Xiao Feng akan berhadapan dengan para pewaris lainnya yang mengidamkan warisan yang dimilikinya. Setelah selesai berbicara, Zhongbo menghela napas sebelum melanjutkan menjelaskan mengenai pencarian sebelumnya. Zhongbo menjelaskan usahanya untuk merekrut banyak orang dari kelompok bunga. Zhongbo berkata, saat ini, untuk para anggota kelompok bunga, hanya Yang Mulia Bailing yang menyerah dan ikut dalam misi kali ini. Dengan begitu, kita hanya berempat, sementara para anggota kelompok bunga terkuat tidak mengambil tindakan. Mungkin saja mereka tidak melihat adanya harapan pada Tuan Xiao Feng. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Hal tersebut bukanlah masalah. Oleh karena itu, kita seharusnya jangan terlalu khawatir. Semua orang mengangguk dan terdiam. Sementara itu, Jie segera teringat sesuatu. Jie bertanya, apakah Tuan Xiao Feng sebelumnya benar-benar telah mendapatkan tingkat lautan bintang tingkat surgawi? Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan dipenuhi dengan keraguan dan segera memeriksa ke dalam dantiannya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan berkata, sungguh aneh rasanya, aku memang memadatkan 5.000 bintang. Dengan begitu seharusnya tingkat lautan bintangku berada di tingkat surgawi. Tetapi setelah aku mengumpulkan 5.000 bintang, aku merasakan adanya sesuatu yang aneh yang tidak dapat dijelaskan. Lautan bintang itu benar-benar runtuh dan sekarang hanya tersisa 2.000 bintang. Mendengar hal tersebut, Bailing adalah orang yang paling terkejut. Dia juga merupakan orang yang paling kuat di antara kerumunan. Bailing mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mungkin 5.000 bintang ini bubar? Aku belum pernah mendengar situasi seperti yang baru saja dijelaskan oleh Tuan Xiao Feng. Baik Bailing maupun Zhongbo memiliki ekspresi keraguan di wajah masing-masing. Mereka tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Tetapi, Jie yang saat itu juga menyaksikan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, akhirnya berkata, aku juga bisa merasakan apa yang dikatakan oleh Tuan Xiao Feng sebelumnya. Mendengar ucapan Jie, baik Bailing maupun Zhongbo sedikit penasaran. Bailing akhirnya segera berkata, bagaimana jika Tuan Xiao Feng melepaskan lautan bintang dan kita bisa melihatnya? Xiao Yan mengangguk dan segera mengeluarkan sumber origin dewa yang kuat dari dalam tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut, kabut segera melayang di atas kepala Xiao Feng. Seketika, Zhongbo dan Bailing, begitu juga dengan Jie, benar-benar ternganga. Bailing tanpa sadar bergumam, bagaimana ada 4 warna lautan bintang. Mereka bertiga tercengang menatap ke arah 4 warna bintang-bintang yang saling berkaitan. Zhongbo akhirnya segera kembali tersadar dan menoleh ke arah Bailing. Zhongbo berkata, Bailing adalah orang yang memiliki banyak informasi jika dibandingkan dengan kami. Pernahkah kau melihat lautan bintang dengan 4 warna seperti ini? Bailing kembali tersadar dan tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata, aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Bailing menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kali dalam hidupku aku dapat melihat lautan bintang yang memiliki 4 warna. Kejutan semacam ini benar-benar sangat sulit untuk diungkapkan dan aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Bailing seketika memiliki spekulasi dan berkata, sepertinya lautan bintang ini telah bermutasi. Ketiga orang ini akhirnya saling memandang dan benar-benar tidak mengetahui apa yang terjadi. Sementara itu, Xiao Yan bertanya kepada 3 orang yang linglung, bagaimana dengan level dari lautan bintang milikku? Ketiganya tersenyum getir dan berkata bahwa mereka benar-benar tidak tahu. Namun, di tengah keterkejutannya ini, Bailing akhirnya kembali mulai berbicara. Bailing berkata, lautan bintang ini benar-benar memiliki 4 warna. Aku khawatir ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan seharusnya tingkat lautan bintang ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat surgawi. Xiao Yan tersenyum mendengar ucapan Bailing. Di dalam hatinya, Xiao Yan mengetahui dengan jelas. Meskipun hanya ada 2.000 bintang, namun sumber origin dewa yang terkandung di dalamnya lebih kuat jika dibandingkan dengan saat Xiao Yan memadatkan 5.000 bintang. Dengan begitu, Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan yang akan dihasilkan tentu saja berkali-kali lipat. Xiao Yan menghela napas dan kembali menggerakkan pikirannya sebelum akhirnya lautan bintang yang berwarna 4 ini menghilang. Setelah itu, Xiao Yan menghela napas lega sebelum akhirnya memandang ke arah 3 orang yang masih belum tersadar. Xiao Yan segera berkata kepada mereka, sepertinya sudah waktunya bagi kita untuk membuat persiapan. Kita harus bersiap dan berangkat secepat mungkin. Setelah mengucapkan hal tersebut, Xiao Yan berdiri dan merapikan pakaiannya, hendak pergi. Setelah mengambil 2 langkah, Xiao Yan segera kembali berbalik dan menatap ke arah Bailing. Xiao Yan bertanya, bagaimana pendapat Yang Mulia Bailing mengenai diskusi dengan wanita Bailing? Bisakah ramuan dari Xiao Feng dijual di pavilion Qianbao? Bailing sedikit tersadar sebelum akhirnya mengangguk. Bailing juga melanjutkan, aku telah memberitahunya, dan di masa depan, dia akan mendirikan kios khusus untuk ramuan milik Tuan Xiao Feng. Yang sudah kita ketahui Bailing ini juga adalah pemimpin dari rumah obat.
Xiao Yan tersenyum lembut dan berkata, hal tersebut benar-benar bagus. Jika begitu, aku harus berterima kasih kepada Yang Mulia Bailing. Selain itu, gadis dari Yang Mulia Bailing benar-benar sangat cantik. Mendengar hal tersebut, Bailing sedikit terkejut. Dia tertegun sejenak sebelum akhirnya berkata kepada Xiao Feng, apakah Tuan ingin aku memberikannya untuk Tuan Xiao Feng? Xiao Yan seketika tertawa mendengar ucapan Bailing. Xiao Yan melanjutkan, aku hanya bercanda. Terlebih lagi, bagaimana mungkin aku bisa memenangkan cinta yang telah dimiliki oleh seseorang? Bailing sedikit tersenyum canggung. Sementara Xiao Yan kembali berkata, aku akan kembali ke kediamanku. Aku ingin melihat-lihat dan melakukan persiapan sebelum kita berangkat. Xiao Yan tanpa basa-basi pada akhirnya segera pergi meninggalkan semua. Xiao Yan segera pergi menuju ke arah paviliun Qianbao. Dia berniat membeli bahan obat untuk memurnikan ramuan suci tingkat ketiga. Xiao Yan berniat memurnikan ramuan pemulihan bagi seorang dogat karena hal tersebut sangat penting. Xiao Yan, dengan menggunakan jubah dan menutupi penampilannya, berhasil membeli banyak bahan obat. Xiao Yan tidak ingin terganggu karena dia harus segera fokus dalam proses persiapan. Setelah selesai, Xiao Yan akhirnya segera kembali ke Gunung Spiritual. Dia memulai proses pemurnian dan dalam waktu 1 tahun, Xiao Yan telah memurnikan hampir 50 pil pengisi roh surgawi tingkat suci tingkat ketiga. Selain itu, dia juga menyempurnakan pil lainnya yang akan diperlukan ketika dalam perjalanan. Dalam 1 tahun, segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, telah diatur oleh Xiao Yan. Semuanya telah disiapkan dan siap untuk dilanjutkan. Hansen yang terluka parah juga ingin ikut dengan Xiao Yan. Tidak peduli seberapa Xiao Yan menolak dan memerintahkan Hansen untuk tetap tinggal di sini, Hansen terus-menerus bersikeras dan Xiao Yan akhirnya tidak berdaya. Akhirnya, setelah semua orang siap, Xiao Yan segera menaiki bahtera yang telah disiapkan oleh Zhongbo. Bahtera ini adalah bahtera kelas 1 yang berada di surga ke-9 dan dapat menampung 100.000 jiwa. Akhirnya, semua orang segera memasuki bahtera, begitu juga dengan Hansen dan 10.000 prajurit hantu. Meskipun para prajurit hantu sebelumnya telah dibantai, tubuh mereka hancur dan tercerai-berai, namun mereka tidak bisa mati dan mereka akhirnya segera kembali ke kondisi puncaknya. Selain itu, Bailing juga membawa pasukan yang berjumlah kisaran 1.000 orang. Namun, tidak semuanya memiliki tingkatan dogat, hanya ada 200 di antara mereka yang memiliki kekuatan dogat, dan kebanyakan adalah dogat bintang 1. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pasukan terkuat yang dimiliki oleh Bailing dari surga ke-7, dan semuanya dibawa olehnya. Akhirnya, setelah semua orang menaiki bahtera, bahtera pun mulai meninggalkan surga ke-9. Sementara itu, di sisi lain, ada sosok yang memperhatikan kelompok Xiao Yan meninggalkan surga ke-9. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Liang Feng yang juga telah mempersiapkan perjalanan. Akhirnya, Liang Feng segera berkata kepada seseorang yang berada di sampingnya, kita juga harus berangkat, tanpa basa-basi lagi. Liang Feng segera menaiki bahtera dan dengan pasukannya, dia bergegas pergi. Tentu saja dia akan mengincar nyawa dari Xiao Yan ini untuk mendapatkan warisannya. Bersamaan dengan Liang Feng yang berangkat, ada juga beberapa bahtera yang mengikutinya di belakang secara diam-diam. Sesosok tubuh saat ini duduk di atas bahtera, dan sosok ini adalah sosok yang menurut Zhongbo paling mereka takuti. Sosok ini